Hai adik-adik, Shalom. Pada hari Minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus bangkit dan memerintahkan para murid untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik pasti sudah tahu kan cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus mati lalu dibangkitkan. Nah, ketika saat itu Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Lalu ketika Tuhan Yesus disalibkan, lalu ia mati. Ia mati dan dikuburkan. Nah, kira-kira Tuhan Yesus saat itu dikuburkan di mana ya? Tuhan Yesus pada saat itu dikuburkan di dalam goa. Dan goa di situ pasti sangat gelap gulita. Nah, lalu ketika ia dikuburkan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Para tentara saat itu sangat takjub melihat bahwa kubur Tuhan Yesus kosong. Ternyata ia telah bangkit. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, maka ia menemui murid-muridnya. Karena pada saat itu murid-muridnya sangat khawatir tentang kematian Yesus. Maka dari itu, ketika 11 murid Yesus sedang makan, tiba-tiba Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka dan berbicara dengan mereka. Dan saat itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi murid-muridnya supaya murid-muridnya tidak lagi takut dan khawatir karena Tuhan Yesus selalu beserta mereka. Lalu Tuhan Yesus membawa para murid ke Bukit Galilea. Di sana Tuhan Yesus berbicara banyak sekali kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus memberitakan tentang Injil dan di sana Tuhan Yesus juga berkata bahwa ia berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada para muridnya. Nah, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk para muridnya supaya para muridnya dapat memberitakan Injil dengan baik. Roh Kudus berguna untuk menuntun para murid dalam memberitakan Injil. Setelah Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya untuk memberikan Roh Kudus, lalu Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya dan ia lalu memberkati murid-muridnya. Ketika ia memberkati murid-muridnya, lalu ia akhirnya memerintahkan para murid untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Dan para murid pun bersukacita. Mereka pergi untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Nah, adik-adik, jika para murid akhirnya dituntun oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, kita pun juga demikian. Kita dituntun oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Nah, dalam memberitakan Injil, kira-kira memberitakan Injil itu bagaimana ya? Memberitakan Injil berarti kita mengabarkan kabar keselamatan kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita. Nah, lalu di dalam mengabarkan kabar keselamatan, kita juga diminta untuk mengasihi sesama kita. Itulah contoh bagaimana kita harus mengabarkan Injil kepada semua orang. Nah, contoh yang lebih realnya, kita mengasihi sesama kita dengan kita menolong orang tua kita, membersihkan rumah, atau setiap pagi sehabis bangun tidur, kita dapat membersihkan tempat tidur kita, merapikan tempat tidur, lalu membantu orang tua kita memasak. Nah, adik-adik, sekarang di masa-masa ini kita kan berada di dalam rumah bersama dengan orang tua kita, bersama kakak kita, bersama dengan adik kita. Maka dari itu,
marilah kita bersama-sama mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara kita dapat berdoa bersama setiap malam hari atau di pagi hari ketika kita sebelum memulai aktivitas. Lalu yang kedua adalah kita merapikan tempat tidur kita untuk membantu orang tua kita, ataupun kita membantu memasak, membantu menyapu. Nah, adik-adik, itu adalah hal yang harus kita lakukan. Dan tugas untuk adik-adik adalah adik-adik harus membantu orang tua adik-adik. Setiap malam pun adik-adik diminta untuk berdoa bersama dengan orang tua. Bisa dilakukan bukan? Mudah bukan untuk memberitakan Injil kepada sesama? Nah, begitu dulu ya adik-adik. Shalom.